Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku, kaum buruh, kaum pekerja Indonesia, hari ini saya berdiri di sini dengan dua tanggung jawab. Sebagai anggota Komisi 13 DPR RI, membidangi hukum dan HAM, saya memiliki tanggung jawab konstitusional, memastikan hukum hadir, melindungi hak dan martabat setiap manusia. Sebagai Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, saya berdiri bersama perwakilan konfederasi, federasi, dan serikat pekerja seluruh Indonesia yang bergabung dalam Konferensi Nasional mendorong ratifikasi Konvensi ILO 190. Saya menegaskan bahwa pekerja bukan sekedar angka dalam statistik pembangunan. Pekerja adalah manusia, pekerja punya keluarga, punya hak dan punya martabat. Perhatian khusus kita berikan kepada pekerja perempuan di segala bidang. Perempuan berkontribusi besar terhadap ekonomi bangsa, tetapi masih menghadapi kerentanan berlapis dalam dunia kerja. Betul? Betul. Ada pekerja perempuan yang mengalami pelecehan seksual, yang dirundung dan diintimidasi, menghadapi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Ada yang memilih diam karena takut kontraknya tidak diperpanjang atau kehilangan penghasilan. Kerentanan bahkan dapat terjadi sebelum seseorang resmi bekerja kepada pelamar kerja, pekerja magang maupun pekerja informal. Karena itu saya bertanya kepada saudara-saudara perjuangan, haruskah seorang perempuan memilih antara mempertahankan pekerjaannya dan mempertahankan martabatnya? Tidak. Jawabannya tidak. Tidak. Katakan tidak sekali lagi. Tidak. Tidak boleh ada pekerja yang dipaksa menerima kekerasan sebagai harga untuk mempertahankan pekerjaan. Tidak boleh ada perempuan yang dipaksa diam karena takut kehilangan mata pencaharian. Saudara-saudaraku, kaum pekerja, khususnya kaum pekerja perempuan, inilah mengapa Konvensi ILO 190, Kilo 190 penting. Kilo 190 menegaskan hak setiap orang atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan. Kekerasan bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis, intimidasi, perundungan, pelecehan, kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender, perilaku dan praktik yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Perlindungan juga tidak hanya berlaku di dalam pabrik atau kantor. Dunia kerja mencakup aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan, termasuk komunikasi digital. Saudara-saudaraku, Indonesia telah memiliki Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini adalah kemajuan besar yang harus kita laksanakan. Tetapi Konvensi 190 memberikan kerangka khusus mengenai kekerasan dan pelecehan dalam dunia kerja secara lebih luas. Karena itu, Undang-Undang penghapusan tindak pidana kekerasan seksual kita laksanakan. Tetapi Konvensi ILO 190 kita dorong untuk diratifikasi. Boleh kalau mau tepuk tangan, jangan terlalu tegang. Namun ratifikasi teman-teman seperti tadi disampaikan oleh sahabat kita Om Boing, itu bukan tujuan akhir. Ratifikasi harus melahirkan pencegahan, mekanisme pengaduan yang aman, perlindungan korban dan pelapor, pengawasan ketenagakerjaan yang kuat, serta keterlibatan nyata serikat pekerja. Jangan tunggu ada korban baru negara hadir. Saudara-saudaraku, hari ini 12 Agustus 2026, kita berada 5 hari lagi menjelang 81 tahun proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Momentum kemerdekaan ini kita jadikan momentum untuk menyatakan perjuangan bersama. Pekerja harus merdeka dari kekerasan, pekerja harus merdeka dari pelecehan, perempuan harus merdeka dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Kemerdekaan harus hadir sampai ke dunia kerja. Dan mulai hari ini, kita, para buruh, saudara-saudaraku yang di belakang, mohon untuk kita simak bersama. Mulai hari ini, mudah-mudahan mendapatkan dukungan. Kita mempunyai target 130
32 hari menuju ratifikasi Konvensi ILO 190. Target kita adalah 22 Desember 2026. Tanggal ini bukan dipilih tanpa alasan. Hari Ibu berakar pada Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta 22 sampai 25 Desember 1928. 98 tahun yang lalu, perempuan Indonesia berkumpul, berkonsolidasi dan berorganisasi untuk memperjuangkan kedudukan perempuan dalam kehidupan bangsa. Maka 98 tahun kemudian, 2026, mari kita hidupkan kembali semangat para pendiri bangsa, Founding Mothers Indonesia. 22 Desember jangan hanya menjadi seremoni. Mari kita jadikan 22 Desember 2026 sebagai target perjuangan bersama. Indonesia resmi meratifikasi Konvensi ILO 190. Ratifikasi ini bukan sebagai hadiah kepada perempuan, tetapi sebagai pemenuhan hak pekerja. Kita punya 132 hari, bukan untuk menunggu, tetapi untuk bergerak. Buruh membawa suara dan data, serikat pekerja melakukan konsolidasi, organisasi perempuan memperkuat perjuangan, akademisi dan masyarakat sipil memperkuat kajian, pengusaha mengambil tanggung jawab, pemerintah percepat proses ratifikasi, dan DPR harus mengawal melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sebagai anggota DPR RI Komisi 13 yang membidangi masalah hukum dan HAM, saya menegaskan tugas DPR tidak selesai ketika aturan disahkan. Aturan harus bekerja untuk rakyat. Dan sebagai Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, saya mengajak seluruh kekuatan pekerja, kita konsolidasi, kita kolaborasi, kita kawal ratifikasi. Perjuangan pekerja perempuan bukan perjuangan perempuan saja. Ini perjuangan kita bersama, laki-laki maupun perempuan. Tidak ada produktivitas yang dapat membenarkan tindakan kekerasan di tempat kerja. Tidak ada investasi yang boleh tumbuh dengan mengorbankan keselamatan dan martabat pekerja. Saudara-saudaraku, pekerja di seluruh tanah air, hari ini mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari rekan-rekan pekerja di seluruh tanah air. Kita deklarasikan perjuangan bersama dari 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menuju 98 tahun Kongres Perempuan Indonesia, dari kemerdekaan bangsa menuju kemerdekaan pekerja dari kekerasan dan pelecehan. 132 hari menuju ratifikasi ILO 190. Kerja adalah hak, keselamatan adalah hak, kesetaraan adalah hak, martabat adalah hak, konsolidasi adalah kekuatan, kolaborasi adalah jalan, ratifikasi adalah langkah, perlindungan pekerja adalah tujuan. 22 Desember 2026, Indonesia ratifikasi Konvensi ILO 190.